menjalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan oleh kekuatan gagah kami, Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berserah di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah perkataan nubuatan. Diambil dari 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 21. Ayat mas kita diambil dari Lukas 7 ayat 16 serta pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Kejadian pasal 4 sampai pasal 6 dan kitab Roma pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat mas dari Lukas 7 ayat 16.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saya baca dari 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu Saudara, tanpa campur tangan Allah, manusia tidak akan pernah mengenal Tuhan. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa lebih mencintai kegelapan daripada terang, karena hati dan perbuatan kita condong kepada yang jahat, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 19-20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jika Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita, maka kita akan terus berada dalam kegelapan. Kegelapan itu sendiri buruk dan mengerikan. Apalagi kegelapan rohani, itu jauh lebih buruk. Dan sayangnya seringkali tidak disadari oleh orang yang ada dalam kegelapan rohani. Bahkan kegelapan rohani telah begitu mencengkeram sehingga orang merasa nyaman di dalamnya. Bagaimana caranya agar manusia bisa terlepas dari kegelapan rohani ini? Apakah ada cahaya yang bisa mengusir kegelapan ini? Jawabannya adalah iya, ada. Cahaya itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah terang yang telah datang ke dalam dunia kepada milik kepunyaannya. Di Perjanjian Lama, Tuhan telah mengutus para nabi untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia yang buta dan berada dalam kegelapan. Dan di zaman Perjanjian Baru, Allah mengutus Yesus, anaknya sendiri, sebagai nabi terbesar sekaligus terakhir. Ibrani 1 ayat 1-3 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kehadiran Yesus diakui banyak orang sebagai nabi. Ketika Ia membangkitkan anak muda di Nain, mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Lukas 7 ayat 16. Setelah memberi makan 5.000 orang, mereka pun berkata, inilah nabi yang akan datang ke dunia. Yohanes 6 ayat 14. Bahkan Yesus sendiri berkata, tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Lukas 4 ayat 24. Namun Yesus berbeda dengan nabi-nabi lain sebelumnya. Ia tidak hanya membawa firman Tuhan, Dia sendiri adalah firman Tuhan. Yesus datang untuk membuka mata yang buta. Dia sendiri menyembuhkan telinga yang tidak mendengar. Dan Dia memberikan dirinya sendiri sebagai kebenaran kepada kita. Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Di dalam dirinya nubuat-nubuat terpenuhi.
Ia adalah kebenaran, bukan karena perkataan dan pengajarannya, melainkan dirinya sendiri adalah kebenaran. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Yohanes 14 ayat 6. Mengenal Yesus adalah mengenal kebenaran. Mendapatkan Yesus adalah mendapatkan jalan. Dan memiliki Yesus adalah memiliki hidup. Ketuhanan Yesus diberitakan langsung oleh Allah yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." 2 Petrus 1 ayat 17. Dan pesan tersebut didengar langsung oleh beberapa murid yang ada di Gunung Tabor, di mana salah satunya adalah Petrus. Dalam Markus 9 ayat yang ke-7. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Nubuatan tentang Yesus telah diberitakan jauh sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem. Beberapa nabi telah menubuatkannya, dan di antaranya adalah Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak yang akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14. Kematian Yesus juga telah dinubuatkan, baik caranya maupun tujuan kematiannya. Oleh Nabi Yesaya di ratusan tahun sebelumnya telah dituliskan dalam Yesaya 53. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang belum dinubuatkan, karena Allah bekerja dengan perencanaan yang sempurna. Dia telah memberitakan penghukuman, pengampunan, kasih karunia melalui nubuatan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Tinggal satu nubuatan yang belum terjadi, yakni kedatangan Kristus yang kedua kali, pengangkatan orang kudusnya, dan pemuliaan umatnya. Nubuat ini pun pasti akan terjadi. Waktu yang masih ada adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperhatikan pelita agar tetap bercahaya. 2 Petrus 1 ayat 19. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi adalah di dalam rencana Allah yang sempurna. Dan Engkau telah mengutus nabi-nabi untuk memberitahukan nubuatan-nubuatan, yakni rencana-rencana Tuhan yang akan Tuhan lakukan di akhir zaman ini. Nubuatan telah disampaikan, baik mengenai kelahiran maupun kematian Yesus. Dan nubuatan juga telah disampaikan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami mau mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan menjaga agar pelita kami tidak padam. Agar terus kami menyala-nyala bagi Tuhan. Agar ketika Engkau datang, Engkau mendapatkan kami sebagai hamba yang sedang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan saat ini. Tuhan melawat setiap pribadi. Di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.